Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Ram teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih ingat diperbincangkan, yaitu terkait Kompolnas yang akan dalami dugaan suap tambang ilegal yang seret Kabareskrim ya. Jadi ini adalah buntut dari video dari oknum polisi, yaitu Ismail Bolong. Dan Ismail Bolong sebenarnya sudah pensiun dini ya, yang pada video viral itu menyetorkan uang totalnya 6 miliar ya. Nah itu ya, kemungkinan yang hanya disampaikan saja, kemungkinan yang tidak disampaikan bisa saja ada gitu ya. Nah apakah itu yang akan didalami ya, mengingat ini adalah persoalan serius yang mendera dan menyeret Kabareskrim, yaitu Komjen Pol ya, Agus Andrianto. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih percaya dengan Kompolnas ya, mengingat track recordnya yang banyak sekali ya melakukan hal-hal yang kurang begitu kredibel ya dalam melakukan kajian ataupun temuan-temuan gitu ya. Baik, ini yang sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Kompolnas dalam dugaan suap tambang ilegal yang seret Kabareskrim. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengaku tengah mendalami kasus dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim. Kabareskrim Polisi Komjen Agus Andrianto. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut pihaknya telah mengantongi laporan hasil penyelidikan LHP, laporan hasil penyelidikan Divisi Propam Polri yang saat ini telah beredar luas di media sosial. Benny mengklaim saat ini Kompolnas masih melakukan pendalaman sembari berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) di internal Korps Bayangkara. Kompolnas sedang melakukan pendalaman dan koordinasi dengan pengawas internal Polri, Irwasum, dan Divisi Propam, ujarnya kepada cnnindonesia.com 9 November. Kendati demikian, Benny menyebut saat ini Mabes Polri tengah fokus untuk melakukan pengamanan pelaksanaan KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada pekan depan. Saat ini jajaran Polri sedang fokus pada pelaksanaan G20, maka setelah gelaran G20 akan dilaksanakan rapat bersama, tuturnya. Diketahui Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Propam oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule soal dugaan gratifikasi atau suap dari bisnis tambang ilegal. Agus diduga telah menerima uang senilai 6 miliar dari Ismail atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kami memohon kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri, ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Senin 7 November. Lebih lanjut, Iwan juga meminta agar Propam Polri menindaklanjuti hasil pemeriksaan Ismail terkait bisnis yang ia lakukan saat masih aktif di Polresta Samarinda. Ismail diketahui kini telah pensiun sejak Juli lalu, bahwa pengakuan tersebut bukan pengakuan biasa saja, melainkan sebuah pengakuan yang menyeret nama seorang pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri, tuturnya. Ya, sobat sekalian, jadi kita juga patut pertanyakan ya untuk kasus yang diduga suap ya 6 miliar dari Ismail Bolong ya, pangkatnya masih bintara ya. Pertama juga kita mempertanyakan ya, itu melakukan aktivitas pengepulان batubara dan juga jualan gitu batubara itu sudah bisa dilakukan oleh aparat oknum ya setingkat pangkatnya bintara gitu ya. Nah ini juga patut kita sayangkan ya, untuk pangkat yang belum perwira pun masih sudah bisa gitu ya, apalagi yang pangkatnya sudah perwira ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan gitu ya dalam hal ini ya, bagaimana ya pendidikan moralitas dan juga integritas dari Polri itu sendiri gitu ya. Apakah mereka tidak memahami bahwasanya tugas mereka adalah sebagai penegak hukum, atau mereka melihat atau memanfaatkan kondisi yang ada, misalnya kondisi dengan kewenangan Polri yang luar biasa melakukan penyelidikan dan juga
mempunyai kekuasaan luar biasa maka bisa berbuat seenaknya gitu ya. Nah ini juga kita patut sayangkan gitu ya, hal-hal yang bahwasanya permasalahan Polri itu dari dulu memang banyak ya, dan ini menyangkut juga kepercayaan penegakan hukum ya, dan banyaknya juga kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Polri yang mengernyitkan dahi kita gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya lembaga atau institusi yang bisa satu-satunya yang diandalkan oleh masyarakat untuk melakukan hukum justru bermain gitu ya. Akhirnya kita tidak akan lagi mempunyai, masyarakat itu mempunyai kepercayaan yang penuh kepada aparat kalau aparatnya sudah bermain melakukan tindakan pelanggaran hukum, termasuk juga backing terhadap illegal mining ya, seperti itu. Dan kita juga patut pertanyakan ya, untuk tindakan yang sifatnya pelanggaran hukum pidana kenapa harus dilarikan ke kode etik ya. Karena kalau untuk suap ya, termasuk juga untuk pelanggaran hukum yang lain itu adalah tindak pidana berat ya, termasuk KKN kan, korupsi kolusi dan nepotisme, itu seharusnya memang harus ditindak secara pidana, hukumannya berat, dan memang harus ditindak secara tegas dan dihukum secara tegas pula, supaya apa? Supaya tidak ada, supaya pertama ada efek jerah, yang kedua seseorang itu benar-benar kita menginginkan harus berpikir ulang untuk melakukan tindak-tindak pidana yang pelanggaran hukum gitu ya. Apalagi ini dilakukan oleh aparat ya, aparat yang sudah mengerti hukum seharusnya juga harus ditambah hukumannya atau diperberat ya, karena mereka adalah penegak hukum dan tahu tentang hukum, tetapi mereka justru melakukan pelanggaran hukum. Nah ini sejak awal ya yang kita khawatirkan ya, dan kedepannya saya prediksi ya, ini akan banyak lagi ya isu-isu ya, ataupun juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan diungkap oleh publik terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat ya. Ini hal yang miris ya. Di satu sisi kita butuh penegak hukum ya, karena memang sobat sekalian ya, tidak mungkin ya kita tidak butuh polisi ya, tapi keberadaan polisi yang bejat juga bermasalah juga gitu ya. Jadi kita dalam posisi yang dilematis ya. Di satu sisi kalaupun polisi itu dibubarkan atau ditiadakan, kejahatan pasti akan merajalela. Tetapi di sisi lain ya, polisi bejat itu juga banyak. Nah ini juga permasalahan ya. Makanya ini adalah tugas yang maha berat ya, yang harus dilakukan oleh pimpinan ataupun atasannya dari polisi. Siapa? Presiden gitu ya. Presiden yang mempunyai kekuasaan. Karena kalau kita melakukan penindakan ya untuk kasus Ismail Bolong, pengakuan Ismail Bolong diserahkan kepada Kabaris Krim lagi, apakah kita yakin secara objektif kasus ini bisa diproses? Apakah kasus ini bisa para yang tertuduh nanti kalaupun terbukti ya, bisa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya ya. Jadi jeruk makan jeruk dong gitu. Makanya ini sejari awal ya, dari pada kasus Sambo itu seharusnya dalam hal ini pimpinannya Polri, yaitu atasannya Polri yaitu Presiden, harusnya segera bertindak gitu ya, melakukan ketegasan terhadap pelaku pelanggaran-pelanggaran hukum yang seharusnya tidak dilakukan ataupun dilanggar oleh aparat berwajib, dalam ini institusi Polri ya. Kita itu ya dan juga kemarin ya sempat juga ya para oknum itu yang juga protes ya terhadap jangankan dari luar ya, dari institusi Polri secara oknum itu banyak juga yang memprotes kondisi Polri yang sekarang sudah miris gitu, dan juga menyayangkan kondisinya ya. Misalnya oknum polisi yang mencoret kantornya dengan kantor polisi itu dengan sarang pungli ya. Tidak selesai itu juga ya, kemarin beberapa waktu yang lalu mantan Purnawirawan Jenderal juga turun gunung ya, menyesalkan berbagai kondisi yang sekarang mendera Polri gitu ya. Nah sayangnya ya, tindakan cepat untuk memberikan
untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang ini memang tidak mudah ya sobat sekalian, karena butuh usaha keras dan juga butuh benar-benar political will gitu ya dari presiden yang selaku pimpinan dari Polri gitu ya. Nah, memang kalau saat ini memang saya belum melihat ya ketegasan dari presiden itu untuk melakukan tindakan yang nyata real ya untuk institusi Polri yang sekarang didera terhadap berbagai persoalan. Masih ada diskriminasi terhadap kasus ya, kasus-kasus yang menguntungkan pihak istana ya, itu diminta segera proses. Yang merugikan ya, misalnya kasus Kilometer 50 yang dahulu yang membebarkan FPI adalah pemerintah, itu tidak ada political will dari pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus KM 50 ini gitu ya. Ini kan miris gitu ya. Artinya nanti apakah ini ya perbaikan ke depan untuk Polri itu bisa diandalkan? Saya kira tidak. Saya kira sulit gitu ya. Mengingat dari awal ada diskriminasi ya. Ini juga menjadi awalan yang kurang baik bagi polisi untuk memanfaatkan momentum kasus FS ini untuk menjadi lebih baik ya. Di satu sisi pada saat kasus FS, presiden berkali-kali mengatakan untuk mendorong untuk menindak. Di satu sisi untuk Kilometer 50 tidak ada komentar ataupun dorongan untuk melakukan mengusut tuntas gitu ya. Dan ini hal yang wajar karena untuk FPI sendiri kita ketahui ini adalah ormas yang memang tidak disukai oleh pemerintah. Kenapa? Kan yang membubarkan FPI adalah pemerintah itu sendiri ya, dengan alasan yang dibuat ya, karena tidak tidak memperpanjang SKT. Dan itu tentu saja kita ketahui itu hanya alasan semata ya. Karena secara hukum ya, ormas itu tidak perlu SKT, tidak perlu badan hukum ya. Karena banyak ribuan ormas itu yang tidak memakai badan hukum dan itu tidak melanggar undang-undang gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan untuk saat ini ya, dengan adanya Kompolnas yang ingin mendalami, pertanyaan kita apakah kita masih percaya dengan Kompolnas ya? Apakah kita juga masih percaya dengan Komnas HAM misalnya? Secara Komisi Nasional dari pemerintah ini ya, paling terakhir ini tidak menjalankan fungsinya secara banyak hal-hal yang tidak secara komprehensif itu ya diungkap, dan juga dalam berbagai kasus itu sangat tidak objektif gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya ya untuk kasus Komnas HAM ya, dalam kasus KM 50 dan kasus Kanjuruhan, kalau kasus FS ya, Ferdi Sambo, dan kasus Kilometer 50 itu tidak ada kejanggalan. Coba bayangkan. Baru setelah itu pernyataan dari Kompolnas sendiri, pengurus harian yaitu Bemi Mamoto mengkoreksi ya. Coba bayangkan ya, sekelas Kompolnas yang mempunyai akses kemana-mana untuk mengusut suatu kasus, itu justru hasil investigasinya justru malah tidak kurang tajam gitu ya. Nah terus kalau seperti ini terus apa yang bisa kita harapkan gitu ya, kalau kita bandingkan dengan aksi bongkar membongkar yang dilakukan oleh netizen, itu malah lebih tajam lagi gitu ya, daripada Kompolnas yang saat ini misalnya untuk kasus FS tidak ada rekayasa misalnya, tidak ada kejanggalan misalnya, atau kasus KM 50 itu juga tidak ada kejanggalan misalnya. Kan ini juga absurd ya, karena faktanya sudah jelas di depan mata, ceto welo-welo gitu ya, jelas ya. Untuk kasus KM 50 gitu ya, masyarakat ya, mayoritas rakyat sudah melihat jelas ada pelanggaran hukum yang nyata yang dilakukan oleh aparat ya, tetapi tidak melihat, Kompolnas tidak melihat seperti itu. Ini kan permasalahan gitu ya. Maka ya kita juga untuk pengusutan kasus-kasus tambang ilegal yang dilaporkan oleh Prodem ya, Pro Demokrasi ya, yang dilaporkan oleh Iwan Sumule, juga kita patut
mempertanyakan nanti apakah bisa diproses dengan komprehensif atau tidak ya. Nah ini tergantung bagi Anda, silahkan yang ingin komentar ya terkait apakah masih percaya dengan Komnas HAM, Kompolnas ya untuk benar-benar ya mengusut tuntas kasus ya dugaan suap tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto itu ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.